Haleluya. Kita akan bersama-sama memuji Dia, menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Kita akan pujian yaitu ini saatnya. Ini saatnya berdiri adanya Bapa Maha Kudus hadir di sini. Segala haleluya ganggu, segala kuasa-kuasa roh jahat yang ingin mencuri bahkan mengganggu di dalam kami pada ini, kami patah hancurkan dalam nama Yesus. Tempat ini terlebih dari setiap hati kami dan Tuhan,
kami mengingat saudara-saudara kami. Kalau pagi hari ini belum ada di tempat ini, Tuhan Engkau percepat langkah mereka. Engkau pimpin sampai di tempat ini dengan selamat. Ataupun yang dalam kondisi susah, kondisi lemah, Tuhan kuatkan. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan Engkau juga undang supaya lebih untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat bagi Engkau. Engkau pimpin acara dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau melalui ujian ini akan bertahta, akan berkuasa, akan membuka dari setiap hikmat dari hidup kami ini, supaya kami mengerti di dalam kami melakukan perjumpaan, di dalam kami beri yang terbaik supaya berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami akan doa ini. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan memberkati, kita akan pujikan. Jangan lelah. Kita tak berdiri ya. Puji Tuhan. Karena kita pagi ini supaya fresh kita. Bagi berdiri kita puji Tuhan. Jangan lelah.
Puji Tuhan. Saudara siap membangun? Haleluya. Dengan sukarela, dengan kerelaan hati kita mau dibangun oleh Tuhan. Amin. Kuncinya adalah menurut dan taat akan firman Tuhan. Kita lanjutkan dengan pujian bahasa Jawa. Prokon Jawa Modo Etimo.
Kita lanjutkan dengan pujian di tengah ombak. Nanti Bapak Ibu yang mau menyaksikan atau memuji Tuhan, kami berikan kesempatan untuk menuju depan. Cuaca buruk, saya mohon pada Tuhan tolong pimpin perjalanan ini sertai tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih puji Tuhan. Ini hari bahagia anak kami juga. Ini hari ada itu lamaran. Tolong bantu doa saudara-saudari kiranya Tuhan yang menolong biar jalan lancar dan mulus.
Terima kasih sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama yaitu hari ini Tuhan. Kalau kesaksian dari Ibu Maria, dia bersukacita anaknya hari ini lamaran. Puji Tuhan. Dia juga kalau bersaksi itu sebenarnya dari Makassar itu hampir 300 pesawat. Jadi karena mungkin barang bawaannya banyak, pemeriksaannya itu lama, antri, akhirnya pesawat mau berangkat itu dia ditunggu-tunggu dari Surabaya itu akhirnya dia lari-lari 5 menit langsung pesawat itu landing. Jadi take off. Jadi dia juga ditolong Tuhan dalam perjalanan ke Indonesia. Puji Tuhan, kita lanjutkan dengan pujian Roh Kudus datang. Yeah.
Di dalam setiap kehidupan kita itu ibarat kita berjalan tuh kadang kita ada persimpangan kiri kanan, maju atau ke belakang. Kalau kita tidak peka dengan suara pimpinan Tuhan atau tidak peka dengan Roh Kudus, maka kita ya terus saja semau kita, maka kadang kita akan terperosok, kita jatuh. Di dalam kehidupan manusia kita harus dipimpin oleh Tuhan supaya masuk ke rumahnya Tuhan. Kalau kita tidak peka dengan Roh Kudus, maka kita bisa jatuh, bisa salah-salah di dalam pengerjaan. Puji Tuhan, kami sudah berdiri, kita akan menunjukkan menunjukkan Roh Kudus.
Mari beriman Allah kepada saya. Kasih kerjanya ya. Kita minta untuk dibantu di pagi hari. Kita tanda sebagai wujud penyembahan yang amin.
pagi hari ini ya Bapa, di pelajaran-Mu, di dalam air Tuhan, damai sejahtera kami rasakan. Tuhan, meskipun hidup kita dari dunia boleh melanda kami, Tuhan, dengan lindungan tempat sayap-Mu, kami berada di dalamnya, kami tenang, kami aman ya Tuhan. Bapa, sebelum Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kuatkan kami terlebih dahulu ya Bapa. Layankan kami ya Tuhan. Ingatkanlah kami bahwa anugerah lebih besar dari segalanya. Kami boleh tinggalkan rumah kami boleh tinggalkan segala kesibukan kami hari ini. Kami mau dengan sungguh-sungguh ya Bapa hadir di tempat ini, mendengarkan, merenungkan, juga berusaha berjalan dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar hamba-Mu yang menyampaikan firman, merapi lidah dan bibirnya, hanya Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan, diberitakan. Bapa, ajarkan juga setiap kami yang mendengar, boleh menjadi biji yang baik Tuhan, yang tumbuh untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami serahkan segala kuasa-kuasa jahat yang mungkin mencuri biji ketika diperintahkan, kami usirkan darah Yesus lepaskan tempat ini, darah Yesus lepaskan tempat ini, darah Yesus sucikan tempat ini, segala kuasa-kuasa jahat keluar dari tempat ini. Haleluya. Tuhan Yesus bekerja, Tuhan Yesus telah berkarya. Kami mau dengan tenang mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya semua katakan amin. Tuhan sama mendengarkan firman Tuhan, waktu kami mendengarkan Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Dia yang pada saat pagi hari ini berkenan untuk saudara dan saya menghampiri akan kehadirannya dengan melalui pujian dan penyembahan. Kiranya semua apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, pujian dan penyembahan itu berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka kitab suci kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18 dari ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kemudian Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-17. Kita akan baca bareng-bareng saudara dari kedua kitab ini. Mazmur surat 18 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, kemudian Mazmur 40 ayat yang ke-17. Mazmur pasal 18, kita siapkan dua ayat ini. Kita akan baca bareng-bareng dengan tiga hubungan itu ya. Sudah siap? Mazmur pasal 18 ayat yang kedua, 2, 3. Ia berkata, Aku mengasihimu ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatanku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Pasal 40 ayat yang ke-17 di sana juga dikatakan demikian. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, dialah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu, tetap berkata, Tuhan itu besar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih kepada sekolah, tidak berterima kasih berbahagia belajar membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah bersama-sama memperingati hari kenaikan daripada Tuhan.
Kemudian saudara suatu hari pada hari yang pertama kita boleh bersama-sama sesuai apa yang dipesankan oleh Tuhan untuk kita tidak meninggalkan Yerusalem, supaya kita berkumpul, kita bersama-sama dengan satu kerinduan untuk menantikan daripada janji Allah bahwa Roh itu yang akan memberikan kekuatan, Roh itu yang akan memberikan kemampuan untuk saudara saya. Nah, pujian-pujian yang terakhir tadi saudara dikatakan berfokuslah Roh Kudus. Puji Tuhan. Kalau Roh Kudus itu berfokus di dalam kehidupan kita, dikatakan dalam hidup kita, maka saudara apa yang dikatakan di dalam pujian itu, maka Tuhan itu yang akan membangkitkan, mengurapi gereja Tuhan di hari yang terakhir. Nah, saudara ketika Tuhan yang terakhir adalah jahat semata-mata. Dan oleh karena itu saudara, itulah yang Tuhan inginkan supaya kita sebagai jemaat, kita sebagai anak Tuhan, kita mampu, kita kuat di dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan hidup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi kerinduan, ini yang menjadi doa daripada seorang anak manusia. Daud yang senantiasa dia memusatkan dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu saudara, firman pada saat pagi hari ini berbicara, berpeganglah kepada Tuhan dengan sesuatu yang baru, dengan cara yang baru dan segar. Nah, jadi inilah saudara dikasih Tuhan. Berarti saudara kita tidak loyo. Maka pujian yang awal tadi dikatakan bekerja di dalam Tuhan, jangan dalam. Ya saudara, masalah usia itu sebenarnya bukan merupakan segala-galanya, bukan menjadikan satu faktor dia tidak puji kok semangat lagi, tapi sekarang enggak. Ya. Jadi saudara, kalau Roh Kudus itu berdoa di dalam kehidupan kita, maka kita akan semangat, kita bekerja di dalam kerajaan Tuhan. Jadi mengapa kita tidak lelah bekerja di dalam Tuhan, kita melayani Tuhan? Karena firman Tuhan di dalamnya Tuhan ikut bekerja. Jadi sebabnya saudara tidak lelah. Makanya pujian-pujian yang berikutnya dikatakan ratakan jalannya. Kemudian jalan yang berlubang itu harus kita ikut. Nah, jadi sesuatu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat berbicara tentang jalan, jadi sesuatu bagaimana perjalanan hidup daripada manusia. Saudara ada di tengah-tengah masyarakat yang maju. Dengan saudara mewajibkan inilah saudara, kita diajar oleh Tuhan, kita dididik oleh Tuhan untuk bagaimana cara saudara untuk menujukan jalan kehidupan yang memang tak mudah. Kalau ikut pada kemarin saya katakan saudara pada waktu dengar dari kenyataan Tuhan, kita menjadi saksi. Tanpa bila Roh Kudus tidak. Nah, sekarang saudara, dengan adanya peraturan-peraturan yang satu aturan itu mempersempit dengan langkah dari kehidupan kekristenan kita. Banyak saudara dari orang seperti itu. Jadi negara ini mau dibawa kemana? Karena saudara ada beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu ada satu pertemuan dari tokoh agama bersama dengan pemerintah, juga dari pihak Departemen Agama juga itu diselenggarakan itu. Jadi untuk kabupaten yang nggak tahu kapan. Jadi saudara, maka di dalam apa yang dia sampaikan dari pembicara ini saudara, maka semua agama yang ada di dalam Indonesia, memang di dalam Indonesia itu ada 6 agama yang disahkan.
boleh melakukan semua aktivitas sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Tetapi dengan peraturan yang akan dipakai saudara, semua kegiatan, semua agama dalam segala kegiatan itu bisa dikawal. Coba saudara pikirkan. Kalau dikatakan semua kegiatan itu termasuk pernikahan, akad kelahiran. Nah, jadi saudara, itulah sebabnya Tuhan itu berkata, kamu akan menjadi saksi bagiku apabila Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kamu. Maka Roh Kudus itu yang akan berbuat di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita untuk memampukan saudara saya di dalam kita menghadapi berbagai hal yang akan terjadi. Kalau semua itu diusahakan di sana, terus dikasih tapi itu apa artinya? Siapa yang membentuk? Siapa yang menentukan? Sebenarnya dari konflik. Nah, jadi inilah saudara. Makanya kita bersedia kita berdoa. Karena saudara di dalam doa pokok selama 10 hari yang kita lakukan sejak 2 hari, ya puji Tuhan saudara. Pokok doa itu yang memang benar-benar saudara kita. Nah, oleh karena itu biarlah kita berdoa supaya nama Tuhan itu ada di Indonesia. Amin. Nah, kalau nama Tuhan apakah mereka tidak selesai Tuhan? Karena mereka berkata tidak ada selain aku. Nah, oleh karena itu saudara, setelah kita memperingati hari kenaikan daripada Tuhan, maka pada saat pagi hari ini, maka Tuhan itu mengajar mendidik kepada kita bahwa Tuhan adalah menjadi perlindungan kita. Jadi Tuhan menjadi perlindungan, tempat pengayuman. Begitu kan? Jadi secara dikasih Tuhan dengan tidak sengaja secara saya membuat logo ini. Maka di sana secara maju bersama, kemudian juga di sana bertumbuh bersama. Jadi secara kalau Tuhan itu sebagai pengayuh itu tidak bedanya seperti pohon. Dengan saya salah asosiasi. Bukan saudara. Nah, kemudian kalau kita melihat di sana ada pohon, kita mengambil apa yang ada di dalam juga tentang Pancasila. Nah, jadi adalah saudara yang dikasih kita. Kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan apa yang dikatakan oleh Daud di dalam pengakuannya, di dalam nyanyian ucapan syukur Daud. Karena Daud saja dia tidak bisa memberi atau membalas semua kebaikan kesucian Tuhan yang sudah dinyatakan. Karena saudara Daud yang sudah terlepas dari berbagai kesulitan. Bahkan selalu dikejar-kejar untuk dibunuh, diseknakan. Tetapi Tuhan itulah yang selalu menolongkan. Tuhan bagi. Nah, oleh karena itu disinilah Daud mengungkapkan semua kebaikan daripada Tuhan. Maka dia katakan bahwa Tuhan adalah sebagai bentukan keselamatan. Tuhan juga menjadi benteng keselamatan. Kubu. Jadi kalau kubu berarti menjadi kubu pertahanan. Begitu kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama dikala Yosua bersama-sama dengan bangsa Israel tidak untuk menduduki kota yang dijanjikan oleh Tuhan, kota Yeriko. Kota Yeriko itu adalah mempunyai kubu yang kokoh, yang kuat. Ya, jadi ketebalan daripada dasar atap itu kalau boleh secara bisa dipakai untuk berjalan 2 mobil. Jadi tidak mungkin. Jadi sulit untuk dihancurkan. Tetapi secara tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan.
Karena di mana Allah berkata melalui Yesua menyampaikan kepada para umat-umat Tuhan, maka harus mengelilingi. Itu kan tidak muakan. Lalu bukan jadi seperti itu, kok cuma hanya dikelilingi. Satu hari itu hanya satu kali. Kemudian setelah dikelilingi satu hari sudah berhenti. Dan besok lagi satu hari ini berhenti. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kemudian Yesus berkata, pada hari yang ke-7 kamu harus mengelilingi benteng Yeriko 7 kali. Setelah kamu mendengar semboyan yang artinya sudah mendengar sangkakala trompet itu berbunyi, maka bersoraklah. Jadi kalau saudara dikasih Tuhan luar biasa ya. Ternyata benteng yang begitu kuat, pertahanan yang begitu kokoh sudah dibangun sedemikian rupa, tetapi dengan pujian, dengan nyanyian, maka roboh semuanya. Coba saja, maka kadang-kadang kalau saya mau memperhatikan mimpi hujan dan tapi sedikit. Bagaimana sesudah kita bisa menghancurkan benteng yang jadi kuasa kita, maka Pak David berdoa, kuasa kegelapan alam manusia berkarya. Nah, jadi seperti itu saudara. Jadi itu tidak suka untuk saudara saya berikan firman Tuhan. Nah itu sebabnya kita mau memujinya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kan gitu. Kemudian saudara pasal yang keempat tadi dikatakan bahwa hiduplah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, ialah mereka yang mencintai keselamatan daripada roh, tetap berkata Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu maha mulia. Amin. Nah, makanya saudara ada satu ketika ada KKN di kota kita. Nah, bagi para pembicara dan juga para pemilik pujian itu katakan dasar men. Nah, katakan semua jemaat disetujui. Nah, jadi yang dikatakan dasar bukan pemilik pujian, bukan hamba Tuhan yang menyampaikan firman, tetapi Tuhan yang diberitakan, Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang dimuliakan, itulah hebat. Tuhan yang bisa. Begitu. Makanya di dalam ada pijar Allah kita adalah Allah yang kiran dan besar. Besar dan ajaib namanya. Puji Tuhan. Sesuatu kita Tuhan. Bahkan itu kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang dikatakan dia Tuhan, Allah telah menjadi bukit batu, kubur pertahanan dan penyelamatan. Allahku gunung batu tempat kita bisa hidup. Puji Tuhan. Walaupun di kawan Yesus masih hidup bersama dengan Tuhan sebelum dia difonis mati salib. Maka murid-murid bertanya, Tuhan mau ikut kemana kau pergi? Ya saya menjawab, ya burung itu ada sarangnya, serigala ada lubangnya, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk membalik dan melompatkan. Jadi sesuatu tidak segitu. Dan itu bagaimana? Makanya di dalam bahasa yang keempat dari Yohanes itu misalnya dikatakan bahwa aku akan meninggalkan keyakinanku, aku akan pergi kepada Bapa. Kepergianku itu memang sangat bermanfaat dan untuk bagi saya, karena kepergian daripada Tuhan itu akan membiarkan tempat dan meminta kepada Bapa supaya Bapa itu memuliakan kuasa Tuhan. Loh, kenapa kau tidak dulu waktu dan Yesus masih hidup di dalam dunia ketika itu dulu? Kenapa? Roh Kudus berdiri. Kenapa Roh Kudus itu berfungsi kepada kita? Bahwa pengikut Tuhan karena Yesus belum dipermuliakan. Nah, setelah Yesus dipermuliakan dengan naik surga, maka itulah sejarah Roh Kudus itu akan berfungsi.
ada di dalam kehidupan kita. Begitu kan? Jadi kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, maka ada satu sukacita kepada kita. Begitu kan? Jadi secara dikasih Tuhan, memang kita harus kita harus ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Kalau itu ada dalam hidup kita, secara maka ada satu perubahan. Ya, ada satu perubahan. Apa yang belum pernah kita buat, yang belum pernah kita lakukan, yang belum pernah kita nikmati, maka setelah kita mendapatkan kuasa dari Tuhan hati, Roh Kudus itu sudah membuat dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, saudara, maka ada sesuatu kehidupan yang baru dan segar. Itulah pada sejarah kita sedikitkan. Kita melayani Tuhan itu kita tidak merasa kelelahan kita itu gimana ya. Memang secara selama saya tidak pernah sebagai Tuhan terima kasih. Ya mungkin sifat yang di rumah itu seringkali atau di saya Bapak ini ngomong kok selalu berterima kasih sama Tuhan. Bapak tidak apa-apa. Secara dikasih Tuhan. Beberapa hari kalau bisa katakan selama 10 hari di dompet saya itu hanya ada uang 2.000-an. Itu jumlahnya banyak. Itu sebabnya saya Tuhan terima kasih. Apa itu? Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan? Kami terima kasih. Jadi sebenarnya doa ada bagian waktu makan dan waktu sunnah. Nah, secara dedikasi Tuhan. Jadi semuanya itu saya tidak bersuara dengan Tuhan. Nanti mengasih membutuhkan. Ya, jadi itu sesuai dengan Tuhan. Kadang-kadang memang kalau saya cerita di rumah semuanya sekolah di saya kegiatan sampai saya berdoa di situ. Kalau saya berdoa di situ, ini kan karena pikiran ingat kampus di mana dia jatuh di situ. Ya sudah saya belajar dari situ, saya cari kegiatan disebut apa yang berlaku pada sejarah kita tidak mengingat hal yang gitu. Walaupun saya pernah katakan kita belajar masalah. Nah, ini adalah sejarah dikasih oleh Tuhan. Kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita senantiasa mohon kepada Tuhan dan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya akan diberikan suatu semangat, kekuatan yang baru di dalam menghadapi kesulitan dengan kekuatan yang daripada Tuhan dan saya. Kita akan secara mengalami sesuatu hal yang luar biasa, baik itu untuk jemaat awam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, termasuk Tuhan. Makanya secara dua-dua pokok yang selama 2 hari yang kita laksanakan secara ini, ya, untuk kesejahteraan keluarga hamba Tuhan, Katolik, untuk peristiwa minggu, untuk pelayan, untuk jemaat. Nah, secara dikasih Tuhan. Dan untuk berikutnya kita harus berdoa. Kalau kita melihat situasi seperti itu sudah, makanya saya ini kadang-kadang berpikir, baru kali ini dari awal dari dulu tahun 55 secara sampai hari ini, setelah COVID ada sidang pengadilan yang baru pemilu. Nah, jadi sejarah kita memang semuanya itu ada sesuatu yang tidak diketahui oleh semua pihak. Ya, makanya ada ujian yang sering kita. Jadi kita tidak tahu pada saat sebenarnya kita tidak tahu rencananya. Tetapi semua itu dibalik semua apa yang ada yang terjadi itu ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk gereja Tuhan.
Maka ujian yang dikatakan berhembus Pak Roh Kudus. Ditetapi berhembus Roh Kudus di dalam hati. Ya karena dari tempat ini pada saat panjenengan tadi beribadah bersama-sama, tapi pada waktu saudara dalam perjalanan mengendarai kendaraan atau sementara bekerja saudara. Nah yang terpenting di Roh Kudus itu berhembus di dalam kehidupan kita. Nah kalau Roh Kudus itu berhembus dalam kehidupan kita, pasti akan terjadi sesuatu mujizat. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita bahkan apa yang tidak terucapkan oleh manusia dan yang tidak dipikirkan oleh hati manusia, semua itu disediakan oleh Allah. Amin. Jadi saudara, puji Tuhan. Makanya kalau tadi selama 10 hari, coba saya itu hanya uang 2.000 itu jumlahnya cuma 5 lembar. Kalau 5 lembar kan 10. Ya begitu lah. Jadi makanya Tuhan terima kasih. Jadi kalau saya dalam perjalanan Tuhan terima kasih. Terima kasih Pak Isi, terima kasih. Ya. Nah kemudian saudara pada sore hari ini Yesaya ajakan sama Siapa Pak ada orang tua 500.000. Papa sudah cek dulu. Ayo kayak saya dari sini, begitu lah. Ya, jadi seperti itulah saudara. Terus kemudian pada waktu Yesaya bilang, Pak, sudah dicek dulu. Begitu lah. Tapi saya yakin saudara, saya percaya itu begitu. Jadi saudara dikasih tanda ini. Terus kemudian pada hari Selasa yang terakhir juga begitu. Jadi sekarang kita sentuh. Jadi setelah acara-acara yang diselenggarakan oleh Philadelphia dalam peringatan Hari Raya Paskah dan sekaligus ulang tahun yang keempat berdirinya terbentuknya doa Philadelphia ini. Jadi secara Philadelphia ini terbentuk pada waktu COVID. Hanya sekitar 2-3 orang itu yang mengawali Bapak Pendeta Filipus, Bapak Pendeta Budi Hari, dan juga Bapak Pendeta Mario. Terus kemudian ditambah lagi dengan Pak Waluyo, kemudian Pak Duman. Puji Tuhan. Jadi setelah itu Tuhan berkata utama selama kurang lebih setengah tahun atau 6 bulan, saya masih bicara. Terus berjalan sampai 1 tahun bertambah. Nah sekarang yang masuk di dalam kelompok Philadelphia itu ada kurang lebih 20 hamba-hamba Tuhan yang terbuat untuk pekerjaan Tuhan. Memang sudah tidak ada sponsor. Jadi kalau ada pertemuan yang berbeda-beda bergantian secara, maka jadi kita untuk kita. Jadi untuk konsumsi dari rekan-rekan Tuhan ini mereka membawa. Nah, ada yang bawa buah, ada yang membawa kue, kemudian yang kesempatan itu yang menyediakan dan memang juga yang minumnya nasi sudah begitu kan. Itu berjalan. Bahkan setelah kita mengadakan persekutuan, kita dituntut, kita membuktikan kasih. Jadi secara memang ada besar. Kita mempunyai misi dan visi dalam negara ini penginjilan. Begitu banyak. Juga ada beberapa rekan-rekan hamba Tuhan baik yang ada di kota dan di kabupaten yang kita bantu. Tidak banyak. Jadi kita membuatkan yang 2 bulan atau 2 hari ini kita kumpulkan uang setiap bulan. Sudah kita kumpul uang, kemudian kita mencari di mana bantu hal yang perlu dibantu. Memang keduanya saudara kalau memang kita sudah mampu, kita juga akan membantu bagi jemaat. Jemaat yang dalam memang notabene saudara membutuhkan pertolongan. Nah, jadi baik pertolongan sebagai visi saudara itu yang kita. Jadi inilah saudara itu isinya. Puji Tuhan kita senang. Kita bersyukur di penuh. Itu pun kita lakukan setiap minggu. Selesai minggu. Setiap masih Tuhan kita bisa berkumpul kita bisa pokok-pokok Tuhan. Makanya saudara kita berdoa. Biar kita berdoa lebih bisa.
supaya nama Tuhan ada di Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan memperluas kekayaan Indonesia menuju kepada satu kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan keamanan bagi negara bangsa. Itulah saudara. Itu jadi berdoa. Begitu. Makanya saudara kita disemangat, kita bisa lakukan itu apabila Roh Kudus itu berikut dalam kehidupan kita. Begitu kan? Jadi Bapak Ibu, nah oleh karena itu dapat berkata bersucita, mengaji agama Tuhan, bersuai-suai, ya begitu. Kita tidak bisa, sebenarnya saudara nggak usah sampai pemimpin ujian itu, itu pemimpin apa juga kita memuji Tuhan dengan semangat dengan sukacita, nggak usah sampai diperintah saudara, ya kita wujudkan itu. Jadi nggak usah sampai dibunuh sama PBN ya. Puji Tuhan. Ini kadang-kadang saudara saya perhatikan, waduh, dia sampai goblok, saya tidak nyanyi semangat. Jadi seperti itu. Nah, benar. Kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita bersukacita, kita bersorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan adalah menjadi penyelamat kita. Amin. Dan ini kan saudara, ya. Jadi nggak gampang ya. Saya percaya nggak gampang jadi pemimpin ujian. Itu memang membutuhkan suatu kekuatan kemampuan Islam. Antara pemimpin ujian, penguji itu tidak bedanya pagelaran wayang kulit. Dalam panjang sinden itu ada sinkron itu. Jadi begitulah beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan, 2 bulan yang lalu pada waktu hamba datang wilayah kita ada ibadah wilayah kepada Bapak Pendeta Stefanus. Dan pada si mancing pimpin ujian juga berpulang, si main musik juga berpulang, tapi nggak karuan. Saya jadi orang main musik goblok. Saya orang mimpin yang goblok. Setelah selesai itu jadi pendeta. Jadi main sampingnya orang bodoh dipilih. Tahu? Saya kasih mimpin ujian. Pilih. Jadi ini masih sudah. Nah, oleh karena itu kita perlu begitu ya. Makanya kalau saya perhatikan kemarin saya di situ pada waktu itu jualannya jadi banyak orang bersenang bekerja mahal itu tidak berada pada saat ini dengan Roh Kudus kalau pada waktu latihan itu jadi dan sekarang itu juga berbeda. Lembaga sini juga dia dulu ya begitu lah. Padahal saya jadi waktu kayak berjalan sih. Tapi kok tapi dia nanti dijual pada pagi karena Roh Kudus itu yang berbahaya. Dan begitu hasil sudah rekomendasi juga. Jadi memang ada beberapa yang sudah bisa pelajari bisa bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberikan pertolongan di saat saudara dan saya menghadapi suatu permasalahan peperangan hidup. Nanti saudara bisa lihat dalam kitab Quran pasal yang ke-32 yang nanti sudah bisa bagaimana Tuhan itu bekerja menolong dan memberikan perlindungan perjalanan kepada bangsa Israel di waktu itu. Memang kita melihat dalam perjanjian lama itu sudah terkena hati yang bangsa Israel itu tak takut begitu kan. Tetapi Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Kasih setianya Tuhan, kalau bukan Tuhan itu sangat mendukung menolong dari kehidupan. Walaupun bangsa Israel itu Pak dikala dalam kesulitan bersama Tuhan mereka. Setelah dia ditolong, saudara
Ya merasa nyaman dari lo, ya merupakan tonjak setia sama Tuhan. Nah, sehingga saudara seperti yang beberapa kali saya katakan sebenarnya perjalanan dari Moses sampai Kanaan itu 40 hari. Tapi karena bangkrutnya bangsa Israel, ya maka 40 tahun. Jadi selama 40 tahun mereka hanya berhenti dari jadi magang guru. Banyak hal yang nah, sehingga Musa yang menjadi pemimpin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perhambaan. Musa tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena kesalahan daripada Musa. Musa kecewa kalau orang Israel itu. Lo tidak berterima kasih kepada Tuhan. Ya, mestinya Musa itu harus hanya berkata kepada Tuhan itu, tetapi karena hatinya jengkel, dari orang Israel, maka batu itu dipukul, ya, dipukul dengan tongkatnya. Nah, sehingga saudara air itu melimpah kita ke tempat itu dikatakan masa dan yang artinya berbuah berkasih daripada Tuhan. Kemuliaan Allah, kebaikan Allah itu ada seperti air yang membuah. Begitu kasih Tuhan, kasih Tuhan diperkenalkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan adalah menjadi tempat perlindungan kita. Jadi sekarang kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita mempunyai suatu jasa kekuatan yang luar biasa. Siapa? Tuhan. Ya. Kekuatan kita ada Allah kita tidak ada besar. Begitu segala kesempatan. Jadi oleh karena itu, biar di dalam sampai pada hari minggu besok lusa juga kita harus mengenal mendekatkan diri. Kalau mungkin hari kedua ketiga, begini hanya katakan ibadah pagi ini. Kemampuan dan sebenarnya sudah sampai nanti pada hari yang 9-10 sudah kalau sepakat dengan dulu itu juga jangan meninggalkan terus kita berdoa. Walaupun saudara sudah tidak berdoa bersama-sama berjumpa di dalam gereja, saudara mungkin rumah pagi satu baca contohnya Pak Yus ya dengan Kudus dengan Abraham itu bisa bilang yang pada setelah menyelesaikan kebutuhan sebagai anak itu semua kita bisa kita berdoa sampai janji Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita berdoa. Begitu bagaimana saudara untuk menyaksikan proses. Roh Kudus itu saudara. Roh Kudus itu seperti air. Bahkan Roh Kudus itu seperti minyak. Coba saudara lihat minyak antara air dan minyak sama-sama beda cair. Tetapi cara berbedanya tidak jauh berbeda. Kalau saudara menyatukan satu tetes air, ya, di sini. Terus kemudian saudara menambahkan juga sama satu tetes minyak. Minyak ini akan cepat. Roh Kudus. Jadi firman Allah dan Roh Kudus, firman yang dominan, Roh Kudus yang memampukan saudara itu akan mengangkat saudara sehingga saudara benar-benar akan menjadi saudara. Begitu. Kita bersungguh kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya saudara selesaikan semua kepada berdoa. Mungkin ada sesuatu yang jalan. Saya nggak tahu. Pak Nabi juga nggak tahu. Semua orang apa yang menjadikan dalam hati kita. Sudah memotong supaya berbeda itu diberikan dalam Indonesia. Mari kita sama tidak berdoa. Seperti itu berdoa. Sehingga itu tidak ada semangat. Begitu semua berdoa. Kita berdoa sudah. Sehingga kita bersama. Doa
sejahtera engkau curahkan kepada jemaat-Mu. Terlebih Tuhan, kalau ada kasih firman-Mu, engkau akan berikan kami kekuatan bijaksana, sehingga kami boleh memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, memuliakan dengan segenap kekuatan kami, melalui pujian, melalui apapun yang kami punya. Tuhan, kami bisa, oh haleluya, memberkati yang lain. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga akan bekerja, oh haleluya, melalui jemaat-Mu ya Bapa. Apapun yang Tuhan jemaat-Mu rindukan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menjamah, baik yang dalam kondisi sakit penyakit, Tuhan akan angkat. Terlebih Ibu dari Ibu Yuli atau Ibu mertua Pak Daniel, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak, lalu menghadapi operasi payudara. Tuhan, kami dari tempat ini kami menyerahkan semua supaya Tuhan campur tangan, baik melalui para dokter, melalui tenaga medis, Bapak juga akan bukakan mujizat-Mu ya Bapak, sehingga ibu ini menjadi percaya, ibu ini boleh dimenangkan dan diselamatkan sebagaimana anak dan menantunya. Oleh ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit kami dan kami supaya ibu ini boleh mengenal Yesus, bahkan lebih dalam untuk percaya dan mengasihinya, sebagaimana kami di tempat ini percaya lebih dari yang lain Tuhan. Oleh ya Bapa, segala kekhawatiran, segala kelemahan kami dan kekurangan kami Tuhan, Engkau ampuni supaya kami boleh makin hari makin setia, makin hari makin percaya kepada Tuhan. Oleh ya Bapa, melalui kuasa Roh Kudus, kami senantiasa rindu, kami senantiasa, oh haleluya, menanti-nantikan kuasa itu ya Bapa. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu untuk oh haleluya, menjalani hidup ini. Tanpa Roh Kudus kami akan binasa. Olehnya melalui Roh Kudus kami akan pimpin, kami akan membuka setiap jalan-jalan kami, dan itu memberkati semua ya Bapa, sebagaimana Tuhan janjikan dengan lipat kali ganda. Terima kasih ya Bapa, segala puji hormat hanya kami nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan beliau waktu baik, sebelum kita masuk ke persembahan, pengumuman sebentar ya, ada pengumuman sebentar, nanti di sini kita akan persembahan. Untuk pelayanan minggu tanggal 19, untuk pelayanan minggu tanggal 19 Mei, WL Bapak David Ibu Kurniawan, singernya Saudari Elsa dan juga Saudari Jessica, dan LCD Saudara Elia, penerima tamu keluarga Bapak Zakaria, suaminya Bapak Yakub, dan juga untuk sekolah minggu nanti WL dan juga rombongan saya sendiri. Dan untuk doa 10 hari, untuk hari ini kita sudah jadi satu di ibadah pagi ini, jadi mulai doa lagi besok malam ya. Jadi hari ini tidak ada doa, jadi doanya sudah jadi satu sama ibadah pagi hari ini. Jadi nanti besok kita baru mulai doa 10 hari lagi kelanjutan selanjutnya. Oke, waktunya tetap di pukul 18.30 sampai 19.30. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berikan kepada Bapak Tadius. Puji Tuhan, bahasanya kita akan berikan persembahan sambil saudara maju ke depan, kita angkat pujian di tengah ombak. Terima
Puji Tuhan, kita akhiri ibadah ini, kami undangkan berdiri, kita pujikan doa Baptis. Nanti Bapak Thomas doa buat menutup ibadah. Sesuai dengan janji kepada Tuhan, dan tidak ada satupun pun yang pernah terjadi di Mesir beberapa ribu tahun yang lalu itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Biar hati kami penuh dengan sukacita karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Bahkan Tuhan Engkau memperhatikan setiap tetesan air mata. Itu adalah merupakan satu penyesalan untuk meninggalkan hidup yang lama dan berpegang teguh kepada Engkau, kebenaran daripada hidup secara baru dengan segala kesegaran. Maka Tuhan Engkau yang akan memperbarui kami, hati kami, kehidupan kami dari hari ke hari sampai Engkau memperlengkapi kami, sampai Engkau memenuhkan kami dengan kuasa Tuhan. Dan dengan kuasa itu yang akan memampukan kami untuk kami akan tetap berdiri di tengah-tengah dunia yang baru. Dan dengan kuasa itu Tuhan, maka kami akan terus Tuhan bekerja bersama dengan Tuhan, tidak merasa letih, tidak merasa lelah, karena di dalamnya Engkau ikut bekerja. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan sepanjang satu hari. Bahkan Tuhan untuk persekutuan Tuhan menantikan terjurahan dari Tuhan, penghibur yang telah Tuhan janjikan bagi gereja Tuhan.
hidup di akhir zaman yang memberikan satu kekuatan bagi kami semua. Berkati kami semua sehingga jemaat, baik yang tidak hadir pada saat pagi hari, karena sesuatu hal Tuhan yang kiranya kau berkati mereka hidup mereka peristiwa. Kami yang sudah bersama-sama siap Tuhan mereka dan untuk melakukan semua kebenaran daripada Tuhan tanpa ada alasan apapun. Dalam persekutuan doa yang akan kami hadirkan Tuhan, menjelang sampai pada hari Pentakosta, berikan kepada kami hati yang lapar, hati yang haus, hati yang rindu akan kuasa Tuhan. Maka kami percaya Tuhan akan mengenyangkan kami, Tuhan akan menguatkan kami, menyegarkan jiwa kami dan memampukan kami Tuhan untuk kami tetap bekerja di dalam wajahnya. Terima kasih Bapak, setiap perubahan atas semua yang sudah dilakukan. Kembalikan sesuai dengan janji kepada Allah. Berkati seluruh doa yang telah Tuhan pada saat pagi hari. Engkau pakai hari pertama dengan suatu otoritas yang daripada Tuhan dan hati yang tetap tunduk kepada kekuatan daripada Tuhan, sehingga di sana pelayanan kami maka untuk hati dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak kami akan berusaha yang lain kiranya mengumpulkan kita. Jadi bagi kami, Bapak kami di rumah dinas kemudian kami keluarga yang lain seperti mana kami berangkat untuk sekarang kita berdikasi. Sebelum kita tinggalkan tempat yang kita akan pulang bersama-sama, kiranya kita akan pulang dengan membawa satu berkat dari Tuhan. Berkat kami sejahtera dan sukacita daripada Putra yang Tuhan Yesus penyertaan di dalam kuat-kuat Kudus menjaga kita semua mulai seperti hari ini sampai menangkan Tuhan Yesus datang ke kita dan puji-pujilah bagi dalam Tuhan kepada kita akan bawa pulang berkat ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong kami. Terima kasih Tuhan. Oh